Di video pertama ini, di video 01 ya, yang sebelumnya itu 00. Jadi kita akan berkenalan tentang Python terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman yang ternyata sekarang itu sedang meroket ya dari tahun 2010 ya. Jadi Python ini bahasa yang mudah dipelajari ya, termasuk kalau teman-teman jadikan Python sebagai bahasa pemrograman pertama ya. Kemudian ada beberapa hal kenapa sih si Python itu populer banget ya teman-teman. Jadi yang pertama, dia adalah general multipurpose programming ya. Jadi artinya dia bahasa pemrograman yang membuat kita bisa membuat macam-macam aplikasi ya. Mulai dari web, desktop, game, dan banyak ya. Kemudian yang kedua itu Python dia mudah dipelajari ya, seperti yang sudah disindir sebelumnya. Kita juga bisa membuat konsep, menuangkan konsep ya, aplikasi kita ke dalam bahasa Python dengan baris yang lebih sedikit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kalau misalnya print data, dia cuma print kurung buka kurung tutup sudah ya. Beda kalau misalnya menggunakan C++ gitu ya, teman-teman harus import dulu IOStream, terus import dulu ini ya pakai using std ya, kita pakai std, susah ya, apalagi kalau Java yang kayak gitu ya. Jadi ini Python makanya mudah untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, dia open source ya teman-teman. Python itu gratis ya. Beda sama bahasa kalau misalnya dalam sudut pandang statistik ya, analisis sistem data analis, data scientist itu kan biasanya menggunakan bahasa R ya. Dan R itu ternyata berbayar ya karena dia menggunakan MATLAB ya teman-teman. Seperti itu. Jadi mungkin untuk itunya kayak itu dulu. Jadi kita akan masuk ke sintak ya teman-teman. Kita akan masuk ke sintak ya. Jadi pertama itu cara penulisannya. Ini saya kelas ekin di sini ya. Teman-teman tinggal buka Jupyter Notebook-nya. Kita tinggal jalanin aja. Seperti video sebelumnya, tinggal Jupyter Notebook kayak gitu, tapi arahin dulu ke directory teman-teman ya. Jadi kita tinggal new file di sini. Di sini ada dua pilihannya untuk di saya. Ada Python 3 sama Python 3,8 ya. 2 64 bit. Jadi saya pakai yang ini yang paling baru ya. Loading, dia berjalan di localhost. Jadi kalau teman-teman nggak pakai internet juga is fine ya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu kita berkenalan tentang penulisan statement ya teman-teman. Jadi ada yang namanya statement atau bagaimana cara kita menuliskan kode kita ya. Jadi yang pertama itu yang paling basic banget ya, itu adalah melakukan print ya. Jadi kita coba melakukan hello world ya. Jadi tinggal print kayak gitu. Gitu kita pakai kutip ya. Terus kita hello world ya. Hello world seperti itu. Cara untuk mengeksekusinya, teman-teman bisa pencet run di sini atau pencet Ctrl Enter ya, kayak gitu. Atau bisa juga teman-teman bisa pakai Shift Enter ya. Nah, kayak gini. Jadi enaknya Jupyter dia mengeksekusi per si kolom ini ya, per baris ini ya. Jadi kita bisa mengeksekusi per baris, tapi kita juga bisa mengeksekusi bisa bergantung dengan baris-baris yang lain juga ya. Seperti itu. Ini untuk Hello World. Jadi selamat ya teman-teman udah belajar Python ya. Kayak gitu. Terus jadi yang kita tulis itu yang di dalam sini ini adalah string ya teman-teman. Dan juga kita masukkan string. Ada yang namanya variabel ya. Jadi variabel itu seperti menyimpan data. Ya, menyimpan data kita agar bisa digunakan lagi ya. Jadi kita nggak usah nulis misalnya pengen di sini ngeprint lagi hello world, kita nggak usah nulis lagi hello world kayak gini ya. Hello world.
Jadi ini penghamburan ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita shift enter kayak gini kan hasilnya sama ya. Jadi ada yang namanya variabel, dia lebih memudahkan kita dan mempersingkat kita untuk menulis sintak ya. Jadi kita misalnya sapa kayak gini ya. Jadi sapa itu sama dengan, jadi untuk deklarasi variabel dia nggak usah pakai tipe data dulu. Beda kayak apa C++ harus pakai int kayak gitu ya. Nggak gitu. Jadi kita tinggal masukin aja sapa sama dengan, kita pakai kutip di sini, kita masukin namanya ya, hello world kayak gitu. Udah, nggak usah pakai titik koma lagi ya. Kayak gitu. Kalau misalnya kita eksekusi, nggak akan ada apa-apa ya, karena kita baru menginisialisasi si datanya, belum kita panggil. Jadi cara panggilnya kita tinggal shift enter, kita print di sini ya, print kita tampilkan, kita tinggal tampilkan sapa ya kayak gitu ya, kita enter dan keluar jadi hasilnya. Dan jadi ini lebih ringkas ya, kalau misalnya kita ngebuat sapanya banyak kayak gitu ya, kayak gini itu masih aman ya. Jadi kalau di enter sama. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai variabel, ini akan memusingkan ya, kayak gitu ya. Jadi itu yang namanya variabel dan juga tipe data string ya teman-teman. Kemudian ada beberapa hal untuk penulisan si tipe datanya sendiri, tipe data variabel ya. Kita bisa, kalau misalnya satu kata kita bisa menggunakan kayak gini, atau kalau misalnya lebih dari 2 kata, misalnya sapa halo gitu ya. Kita dianjurkan kita menggunakan teknik yang namanya camel case ya. Jadi kayak gini ya. Jadi huruf camel case, camel itu kan ini ya teman-teman, unta ya. Jadi unta itu dia punduknya itu tinggi ya, sedangkan kepalanya kecil. Jadi ya, ibaratnya kayak gitu. Misalnya sapa hello world kayak gitu. Nah kayak gini ya. Jadi penamaan variabel itu seperti ini. Atau yang kedua, kita bisa memisahkannya dengan yang namanya underscore ya. Jadi sapa halo kita tetap kecil juga nggak apa-apa. Kemudian kita tinggal menggunakan underscore kayak gini ya. Kalau misalnya kita buat dia deklarasi variabel, kita beri nilai di sini, kita enter dan kita print di sini. Print sapa ini, kalau misalnya pencet shift tab itu bisa nampilin apa ya sih yang harus dimasukin kita ya. Jadi memudahkan kita juga untuk coding ya. Misalnya sapa halo gitu ya. Kayak gitu kita shift enter hello world. Itu masih sama ya. Seperti itu. Itu adalah deklarasi variabel, tipe data dan string ya. Kemudian kita akan langsung dalamin aja langsung tentang tentang variabel ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi saya udah ini, untuk ngebuat variabel itu kita bisa jadi di sini tuh dijabarkan ya. Ini nama variabelnya. Ini adalah assignment atau pemberian nilai. Kemudian ini adalah nilainya atau value ya teman-teman. Jadi strukturnya itu seperti ini semua. Kemudian ada satu yang bisa kita bisa membuat print tanpa kurung juga ya teman-teman. Jadi kita coba print kayak gini, sapa halo kayak gitu. Kita shift enter. Oh enggak ya, nggak bisa ya. Itu versi yang lama, saya lupa ya. Jadi untuk printnya itu kayak gini ya, pakai kurung ya, ingat ya. Terus jadi kalau misalnya ini kita langsung ke tipe data ya. Jadi tipe data itu ada beberapa teman-teman. Jadi yang kita tulis selama ini itu adalah string ya. Jadi kalau misalnya kita cek type-nya, jadi teman-teman bisa ngecek tipenya dengan menulis type kayak gini. Kita masukin tipe datanya, misalnya si sapa aja ya, udah sama aja. Kita coba enter, ada nggak? Oke, jadi ini adalah tipe data str atau string ya teman-teman.
Jadi string itu biasanya identik dengan menggunakan kutip 2 ya. Kutip 2 seperti ini ya. Ada lagi tipe data lain, misalnya kita buat deklarasi yang namanya umur ya teman-teman. Jadi kita kasih umur, kita umurnya 25 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cek tipenya, type umur, kita shift enter, integer ya. Jadi integer itu adalah tipe angka. Jadi angka itu kita bisa menggunakan penyembelahan, perkalian yang kayak gitu ya. Itu untuk tipe data integer ya. Terus ada lagi yang lainnya, misalnya kita buat misalnya tinggi ya. Tinggi itu sama dengan 190 ya, 3 gitu ya. Kita enter, kita type di sini, type tinggi ya. Kita lihat hasilnya apa. Ya, ini adalah float ya teman-teman. Jadi tinggi itu adalah jadi angka yang ada komanya di belakang itu adalah float ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi tipe data itu ada beberapa ya. Ada tipe data angka ya. Ini tuh float dan integer termasuk tipe data angka. Terus ada tipe data teks. Ada hello kayak gini. Terus yang terakhir itu ada boolean ya teman-teman. Jadi boolean itu true false ya. Misalnya makan sama dengan F-nya besar ya. Misalnya false kayak gini. Jadi kalau misalnya kita type di sini, kita masukin makan gitu, kita shift enter, bool ya. Jadi tipe data boolean. Jadi boolean itu hanya true dan false ya. 0 dan 1. Oke, itu adalah tipe data ya. Tipe data angka, teks, dan boolean ya. Oke. Kemudian kita akan jadi si angka ini kita juga bisa lakukan konversi ya, konversi ya. Jadi kita bisa diubah tipe datanya. Kita fokuskan di angka ya. Jadi kita bisa kayak gini ya. Misalnya kita print gini. Kita print ini kan si tinggi itu float ya. Kita ubah menjadi, atau ini deh yang umur kita ubah jadi float ya. Jadi misalnya kita buat di variabel kayak gitu. Misalnya kita umur baru gitu sama dengan ini ya. Jadi kita tinggal masukin ininya. Jadi float kayak gitu. Float. Terus masukin si tipe data si umurnya ya. Jadi kita tinggal umur kayak gini. Nah, kemudian ini kita nggak usah di print ya. Udah hasilnya, atau nggak apa-apa kita print ya. Kita print umur baru dan di bawahnya kita pakai tipenya ya. Jadi type, kita cek apakah benar umur itu berubah jadi float ya. Jadi kita enter. Oh ya. Jadi si print umur baru kan umur ya, umurnya 25 dan kemudian diubah jadi float ya, jadi 25,0. Terus gimana kalau misalnya kita tinggi ya, jadi kita ubah yang tinggi kayak gitu. Mana kan shift kita tinggi kayak gitu. Kita ubah ininya tinggi ya. Ini saya bedain ya, tinggi baru gitu. Tinggi baru kita ini copy paste ya. Kita shift enter. Oh ini float ya teman-teman. Kita pakai int ya kayak gini. Kita enter. Dan ini akan dibulatkan ya karena integer. Jadi yang asalnya 190,3 itu akan dibulatkan ke bawah ya. Jadi 190 seperti itu. Jadi kalau misalnya kita 7 di sini, kita mana? Kita Ctrl Enter. Kemudian ini Ctrl Enter lagi. Hasilnya jadi 90 ya. Jadi kalau misalnya ini tetap dibulatkan ke bawah ya teman-teman. Itu seperti itu. Dan untuk pembuatan tipe data ini dia banyak ya. Jadi kita bisa ngebuat dia jadi boolean, kita bisa buat jadi char atau string, bisa jadi bin, hexa, oktal, kayak gitu ya. Itu untuk mengenai tipe data sama variabel ya. Kemudian kita akan lanjutkan nanti di episode kedua
tentang number dan operasi matematika ya. Yo,